Panji Gumilang mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan kalamullah. Ini kan sudah jelas menyimpang. Karena, tapi tadi dijelaskan maksudnya. Iya, begini makanya. Sebentar, jangan dipotong, gantian. Tapi ayatnya itu. Lihat ayatnya, baca dulu ayatnya. Jangan ngotot. Ayatnya dulu. Loh, siapa yang ngotot? Jadi giliran bicara siapa? Nanti kami berikan waktu ke Pak Sudirman untuk menepis. Dosen harus tahu etika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sukmahadi Al-Mandari. Ikhwafillah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh subscriber. Dan untuk sahabat dakwah yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe agar selalu mendapatkan konten dakwah terbaru dari kami. Ikhwafillah, di sini saya akan membahas ini tentang Panji Gumilang lagi ya. Ada seorang dosen UIN ya, Universitas Islam Negeri ya, yang mati-matian membela Panji Gumilang ya, Bapak Panji Gumilang, dan ini sudah ditampilkan di TV nasional ya. Dan kenapa saya bahas ini? Agar kita tahu bahwa siapa sih yang membela Panji Gumilang di sini, siapa yang sampai ia membela Panji Gumilang ya. Demi Panji Gumilang dia rela memotong-motong ayat, kemudian rela seakan-akan membela Panji Gumilang ini dengan hawa nafsunya ya, demi Panji Gumilang. Terus siapa yang di sini kita akan lihat siapa yang cerdas dalam berpikir ya, siapa yang membela dengan dalil-dalil yang hanya dipotong-potong saja. Ini seorang dosen loh. Baik, mari kita simak sama-sama dan simak dari awal sampai akhir, nanti kita akan komentari. Panji Gumilang mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan kalamullah. Ini kan sudah jelas menyimpang. Karena, tapi tadi dijelaskan maksudnya. Iya, begini makanya. Sebentar, jangan dipotong, gantian. Tapi ayatnya itu. Lihat ayatnya, baca dulu ayatnya. Jangan ngotot. Ayatnya dulu. Loh, siapa yang ngotot? Nanti kami Jadi berikan giliran bicara siapa? Nanti kami berikan waktu ke Pak Sudirman untuk menepis. Dosen harus tahu etika. Panji Gumilang, pimpinan pondok pesantren. Menurut Bapak Sudirman, apakah Panji Gumilang layak dipidanakan usai dilakukan gelar perkara dan statusnya naik? Boleh gunakan Mikrofonnya mic, silakan Pak? Bapak. Menurut saya tidak layak. Ya, tidak layak. Alasannya Pak? Pertama, beberapa persoalan yang terkait dengan yang dituduhkan itu dalam kacamata saya sebagai orang ahli fikih. Walaupun tadi saya perlu mengoreksi. Janganlah diungkapkan kata-kata mantan, begitu nggak enak rasanya dosen kok mantan. Tidak. Tapi pernah mengajar dan ngajar. Sana, ya. Dan sampai sekarang pun kalau diminta untuk ngajar, saya tetap ngajar. Oh, okay. Itu. Alasan saya pertama ketika ada statement bab qaulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim, sesungguhnya dalam kacamata saya tidak ada yang melanggar dari aspek fikih. Kenapa? Saya melandaskan pada surat An-Najm, yaitu surat yang ke-53. Bunyinya langsung wa mayantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ini terkait dengan Nabi dituduh bahwa apa yang diomongkan itu adalah berdasar Nabi. Tapi kemudian ditekankan lagi, itu omongan Rasulullah betul, tetapi itu adalah wahyu. Kemudian ditekankan juga dalam Asy-Syura pada ayat 11 itu dikatakan laisa kamitsli syai'un. Jadi ketika dikaitkan bahwa Rasul ketika Allah itu memberikan kalam atau qala Allah Ta'ala, berarti kalam itu sesuatu yang dibicarakan, sesuatu yang berwujud. Ketika itu berwujud berarti dia bukanlah Allah tapi manusia. Karena kalam itu terdiri dari huruf yang kemudian bisa memberikan makna. Kalamun mufidun itu. Kalam itu terdiri dari huruf-huruf yang itu dibunyikan. Ketika itu dibunyikan, maka itu bukanlah Allah. Jadi gini, sebelum saya menjawab secara teknis hukum, saya mau bicara lebih luas, peta lebih luasnya. Jadi gini, kalau kita baca genealogi Panji Gumilang ini kan sebetulnya melalui Az-Zaitunnya adalah reorganisasi dari NII. Jadi NII ini dulu didirikan oleh Kartosuwiryo, kemudian digantikan oleh Daud Barah, kemudian ada Jailani, dan setelah ada Jailani itu digantikan oleh Panji Gumilang. Tahun 1962 perjuangan militer sudah gagal. Karena itu NII melakukan reorganisasi, salah satunya dengan membentuk diantaranya waktu itu MIM,
Indonesia Membangun, Masyarakat Indonesia Membangun, kemudian juga YPI, Yayasan Pesantren Indonesia, yang kemudian membawahi Az-Zaitun. Nah begini, kalau kita lihat dari situ, maka kita bisa tahu bahwa psikologi Panji Gumilang itu sebetulnya adalah psikologi seorang imam negara Islam Indonesia. Itu saya kira menjadi catatan Meski penting. dibantah oleh dia ya. Dan kemudian karena itu, karena dia ini imam NII, maka dia merasa punya otoritas untuk mentafsirkan ulang agama. Ya. Itu kalau kita lihat di sini, maka kita akan tahu kemudian persoalan-persoalan teknisnya. Kalau penyimpangan agama, saya kira sudah sangat terang-terangan, gitu. Misalnya saja ya, Yang Panji dua tadi, poin- yang dua poin tadi, Gus misalnya, Naji, mohon maaf. Panji Gumilang mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan kalamullah. Ini kan sudah jelas menyimpang. Tapi tadi dijelaskan maksudnya Iya, bukan begini seperti- makanya. Ayatnya Sebentar, dulu sebentar, ya, ayatnya sebentar, dulu ya. sebentar, jangan Iya. dipotong, gantian, Bukan dipotong. gantian. Tapi ayatnya Gantian. itu. Lihat ayatnya, baca dulu ayatnya. Jangan ngotot. Ayatnya dulu. Loh, siapa yang Nanti ngotot? kami Enggak, Jadi berikan giliran ayatnya dulu Kita baca. berikan Giliran kesempatan bicara dulu untuk siapa? menjelaskan, Nanti ya. kami berikan waktu ke Pak Sudirman untuk dosen menentukan harus tahu ini. etika. Dia tahu etika. Nah, gini Pak. Harus berdasarkan data. Selama ribuan tahun dari mulai Islam ini diturunkan, sudah tidak diragukan lagi dan tidak ada perbedaan pendapat dari jumhur umat Islam bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Mungkin dalam catatan sejarah satu-satunya yang mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk itu hanya Mu'tazilah, kelompok Mu'tazilah, dan itu sudah habis sekarang. Justru ketika menggunakan pembenaran bahwa Al-Quran itu bukan kalamullah dengan menggunakan ayat wa ma yantiqu anil hawa, itu justru keliru. Kenapa? Karena orang-orang Quraisy itu menganggap atau menuduh bahwa Nabi Muhammad itu mengarang sendiri agamanya. Padahal semua agama itu semua ajaran agama ini ditegaskan oleh Allah bahwa semuanya berdasarkan dengan wahyu. Nah, wahyu itu ada dua. Ada wahyu yang matslu, ada yang ghairu matslu. Ada yang lafzon wa maknan, dan artinya redaksi dan maknanya, ada yang hanya maknanya saja. Makanya Al-Quran itu wahyu yang lafzon wa maknan. Lafaz maknanya memang dari Allah. Nah, sementara hadis itu lafaznya dari Nabi. Nah, ketika Panji Gumilang mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan kalamullah, ini sebetulnya sudah keluar dari yang disebut dengan maklum minad-din bid-darurah itu. Nah, terus begini. Yang kedua tadi ya dikatakan soal menjaga soft misalnya. Iya. Begini, Pak, agama itu adalah wahyu. Ya. Agama itu wahyu. Jadi agama itu bukan didasarkan dengan nafsu. Kalau kita lihat argumentasi Panji itu kan dia mengatakan bahwa sekarang kan masjidnya sudah luas gitu. Kemudian jangan sampai yang sebelah kena bau ketek. Ini kan namanya dengan nafsu, ngarang-ngarang sendiri. Sementara hadis Nabi itu sudah jelas suddul kholal. Gitu. Soft itu harus dirapatkan gitu. Dan kaidah itu mengatakan bahwa idza wujidan nas batolal ijtihad. Kalau sudah ada Al-Qur'an, sudah ada hadis, gak ada tempat untuk ijtihad lagi. Menafsirkan Al-Quran itu gak bisa sembarangan karena ada kaedah-kaedah tafsirnya. Namanya ada disiplin ilmu sendiri, namanya ulumul Quran atau ulumul tafsir. Jadi menafsirkan Al-Quran itu pertama harus melihat ayat yang lain, kemudian melihat hadis. Itu bukan menafsirkan Al-Quran. Bentar, tunggu dulu. Ya, jangan ngomong gini. Al-Quran. Cuma Gini. Rasul gitu aja kok. Nabi sendiri sudah memberikan ancaman terhadap orang yang menafsirkan Al-Quran dengan nafsunya. Nabi mengatakan mangqala anil Quran bi ra'yih falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berbicara Al-Quran dengan nafsunya, maka tempatnya adalah di neraka. Itu sudah ada penjelasan. Aneh, bukan begitu. Bukan begitu gimana? Ini adalah hal yang menjadi pakam ulama-ulama tafsir. Cuma membicarakan qaulur Rasul. Begitu loh. Qala Rasulullah Ini kita bicara konteks yang lebih luas, tafsir. bukan hanya soal kalamullah. Dalam hal-hal yang lain, Panji ini senang sekali nafsirkan Al-Quran dengan nafsunya. Contoh, misalnya, dia mengatakan bahwa wanita itu tidak harus dinikahi. Yang penting adalah digauli dengan baik. Katanya itu dari Al-Quran, karena di Al-Qurannya wa ashiruhunna bil ma'ruf. Padahal ayat ini berlaku untuk yang sudah ada videonya, suami istri. ada enggak videonya itu? Banyak videonya. Coba Banyak bukan. videonya. Jangan begini. sampai menuduh-menuduh gitu. Oke, Kita bicara fokus kita saja. buktikan di pengadilan masalah seperti Ya, ini. oke. Jadi gini, ini kan persoalan ketika diperdebatkan. Nah, kemudian putusan terakhir itu ya di pemerintah. Iya. Karena nanti itu aja.
di dalam kaidah dikatakan hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Apakah boleh misalnya Panji itu menafsirkan Al-Quran seenaknya? Nanti akan diputuskan oleh pemerintah. Tetapi tugas kita sebagai intelektual, kita ini kan punya tanggung jawab menyelamatkan umat. Ya, Jangan tapi sampai saya umat tidak itu pernah mendengar seperti tersesatkan oleh pendapat-pendapat Panji Gumilang yang Menerjemahkan begitu saya tidak pernah melalui mendengar. banyak pendapat-pendapat yang disampaikan ke publik. Banyak kok saya kira. Dan disampaikannya itu untuk kalangan percuma sendiri, Mas. ditutup-tutupi karena Iya, informasi silakan. ini sudah dipropagandakan, publik tahu semua gitu. Seringkali yang diputar itu setengah-setengah gitu loh. Kabar Pak Brigjen Juhandini dari Bareskrim itu sudah mengatakan di dalam bahwa ketika dikonfirmasi video-video yang beredar di publik, Panji mengakui Iya. bahwa itu adalah perkataannya. Bisa dicek lagi perkataan. Bapak Ibu semuanya, malah Bapak Ibu semuanya, inilah tadi yang kita saksikan sama-sama ya. Ini ya Bapak Ibu semuanya bisa menilai ya siapa yang tenang, siapa yang cerdas dalam dialog tadi ya. Siapa yang memaksa pembenaran. Ini sekelas dosen UIN loh. UIN, Universitas Islam Negeri ya. Dengan dia memakai dalil qala Rasulullah ya, dengan dalil surah An-Najm ayat 3 dan 4. Sedangkan ayat 5 tidak dibaca. Padahal itu nyambung loh. 3, 4, dan 5 itu pembahasannya nyambung semua. Tapi yang dia memotong-motong ayat 3 dan 4 doang yang dibaca. Nah, di sini dia memotong ayat untuk pembenaran. Membenarkan sesuatu yang salah. Yang memang salah. Dia mau membela Panji Gumilang ya. Nah, ketika Al-Quran itu ditafsirkan dengan hawa nafsunya sendiri, maka silahkan ambil tempat di neraka. Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Itu sudah jelas dalilnya, ya. Nah, bahkan ini berdusta kepada Rasulullah SAW. Ini tafsir yang sangat ngawur, ya. Hati-hati ya para pembela Panji Gumilang dan pengikut Panji Gumilang ya. Kalau menafsirkan Al-Quran dengan hawa nafsu, maka Anda membuat tempat sendiri di neraka. Ini ada-ada aja ya, aneh ya. Kalau sesat itu orang sesat berdiri di atas kesesatan itu sangat rapuh. Kalau diinjak itu bisa jebol ya. Nah, terus tadi ada lagi hal yang menarik, katanya kalam itu katanya jadi manusia. Terus apa bedanya dengan Kristen? Mulai dari firman terus menjadi manusia ya. Terus ada lagi ya, ini tadi wanita tidak usah dinikahi tapi digauli. Ini tafsir yang sangat ngawur sekali. Ya, dengan suatu saat saya akan bahas ini ya, wanita tidak usah dinikahi tapi digauli. Ini tafsir yang ngawur ya. Ya, yang beredar sekarang. Jadi silahkan nilai sendiri, silahkan siapa yang cerdas, siapa yang tenang. Ya, tahulah Anda akan tahu siapa yang memaksa untuk membenarkan sesuatu yang memang benar salah. Memang benar salah. Ya, silahkan komentar di bawah, insya Allah saya baca, dan semua subscriber insya Allah akan membaca komentar-komentar ikhwan fillah. Silahkan komentar di bawah bagaimana pendapat Anda tentang diskusi tadi. Baik, akhirul kalam, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.